video ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, sistem ekskresi sendiri merupakan bagian dari proses pengeluaran yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, sistem ekskresi ini perlu dilakukan oleh tubuh karena tubuh perlu membuang sampah agar tubuh itu tetap sehat. Pembuangan sampah dari dalam tubuh itu ditunjukkan pada berbagai proses, seperti ada pengeluaran lewat urin, pengeluaran lewat keringat, kemudian ada pengeluaran gas CO2 dan H2O, serta pengeluaran urea dan cairan empedu. Nah, proses-proses tersebut itu berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme yang bersifat racun atau toksin dari organ-organ tubuh setelah proses respirasi sel dan penggunaan energi tubuh. Ini harus dikeluarkan dari tubuh. Apabila kalau tidak terjadi pengeluaran maksimal, maka senyawa-senyawa beracun ini akan meracuni tubuh kita. Nah, secara keseluruhan, proses pembuangan zat-zat sisa dalam tubuh manusia itu disebut juga dengan sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi sendiri dia melibatkan beberapa organ tubuh, seperti ada organ paru, ada organ kulit, kemudian ada organ ginjal, hati. Ini merupakan proses-proses organ yang melakukan proses ekskresi dari tubuh manusia. Kita perlu mengenal dulu beberapa pengeluaran yang terjadi di dalam tubuh manusia. Seperti yang pertama itu, ada proses yang pengeluaran pada tubuh yang disebut dengan sekresi. Kalau pada peristiwa sekresi ini, yang dikeluarkan adalah senyawa atau zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi contohnya itu seperti hormon yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar hormon di dalam tubuh. Jadi dia mengeluarkan atau mensekresikan sesuatu yang masih berguna bagi tubuh, atau mengeluarkan sesuatu yang masih berguna atau digunakan lagi oleh tubuh dalam proses metabolisme ataupun pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Sementara ada proses yang berikut, yaitu defekasi. Nah, pengeluaran yang berikut itu adalah defekasi. Defekasi ini dia terjadi pada sistem pencernaan, di mana sisa dari semua sistem pencernaan yang terjadi mulai dari mulut sampai pada usus besar itu dikeluarkan melalui anus. Nah, itu adalah proses defekasi. Jadi pengeluaran zat sisa dari sistem pencernaan yang sudah tidak lagi digunakan oleh tubuh. Yang berikut itu ada ekskresi. Nah, ekskresi seperti yang sudah kita bahas tadi, jadi ini merupakan proses pengeluaran senyawa atau zat-zat yang bersifat racun yang ada pada tubuh, yang merupakan hasil dari metabolisme, sisa gas buang dari metabolisme yang harus dikeluarkan oleh tubuh, baik itu melalui kulit, paru-paru, ginjal maupun hati. Nah, itu adalah sistem ekskresi. Organ pengeluaran pada tubuh manusia atau organ-organ ekskresi, yang pertama kita lihat itu ada hati. Kalau hati sendiri ini dia berfungsi untuk mensekresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Jadi dia menghasilkan ada hemin, ini protein hemin, protein globin, dan juga ada zat besi. Nah, protein hemin dan globin serta zat besi ini digunakan untuk proses pembentukan hemoglobin di dalam darah. Kemudian yang berikut ada fungsi dari hati. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, penyimpan glikogen atau gula otot, dan juga pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Nah, sebagai kelenjar pencernaan, di sini hati dia mensekresikan, bukan ekskresi, tapi dia mensekresikan senyawa bilirubin dan biliverdin untuk pewarnaan feses dan juga urin pada sistem pencernaan dan juga pengeluaran.
Yang berikut ada organ ekskresi yang berikut kulit. Nah, kulit sendiri dia merupakan lapisan pelindung terluar dari tubuh. Jadi setiap permukaan tubuh kita itu dilindungi oleh kulit. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme berupa keringat. Nah, zat sisa ini dikeluarkan melalui kelenjar keringat yang ada pada permukaan tubuh kita, dan dia terletak di bawah dari lapisan kulit. Dia terletak pada lapisan dermis kulit. Nah, kemudian kulit sendiri dia memiliki ada beberapa lapisan. Ada 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis pada permukaan atas, lapisan dermis ini bagian tengah, dan lapisan dalam kulit itu disebut dengan hipodermis. Kemudian pada bagian epidermis terdapat 2 lapisan, yaitu ada lapisan stratum corneum, ada lapisan stratum granulosum, ada stratum germinativum. Kemudian pada kulit sendiri juga terdapat otot penggerak rambut. Nah, otot penggerak rambut di sini letaknya, dan ini adalah rambut yang keluar dari pori-pori kulit kita. Dan yang langsung menggerakkan rambut ini adalah otot rambut. Nah, ini dengan stimulus dari atau mendapatkan rangsangan. Jadi terdapat sel saraf di sini. Di dalam kulit juga terdapat sel saraf. Kemudian terdapat pembuluh darah juga. Ini adalah pembuluh darah. Sementara kelenjar keringat di bagian sini. Nanti pada video lanjutan kita akan mempelajari bagaimana terjadinya peristiwa pengeluaran keringat oleh kulit. Nah, selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera. Nah, alat indera dimaksud yaitu sebagai perasa atau peraba. Yang berikut ada sistem ekskresi pada organ paru-paru. Nah, pada paru-paru ini kita sudah pelajari pada bab sebelumnya, di mana kalau dalam sistem ekskresi yang diekskresikan atau dikeluarkan oleh paru-paru adalah H2O dan juga CO2. Jadi itu terjadi di saat kita melakukan ekspirasi atau membuang nafas. Nah, ketika dalam sistem pernapasan itu oksigen masuk melalui hidung bersama udara inspirasi, udara yang mengandung oksigen akan dialirkan menuju ke bronkus di dalam paru-paru. Kemudian udara yang mengandung oksigen itu dia akan menuju ke alveolus, ruang atau kantung udara di dalam paru-paru. Nah, selanjutnya peristiwa yang terjadi adalah di dalam alveolus terjadi pertukaran gas O2 dan juga CO2 melalui peristiwa difusi. CO2 itu dia dibawa dari dalam sel dan jaringan yang terjadi proses metabolisme atau pembentukan energi. Nah, di situ dikeluarkan menuju aliran darah. Darah kemudian mengangkutnya ke jantung, jantung memompa menuju ke paru-paru. Kemudian CO2 itu akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita melalui udara ekspirasi. Jadi ketika kita menghirup napas, yang masuk itu berbagai gas, tetapi yang diikat oleh tubuh kita adalah oksigen. Dan ketika oksigen digunakan untuk pembentukan energi dalam tubuh, gas buang atau sisanya yang beracun itu disebut dengan karbon dioksida. Dan ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh, karena kalau tidak dia akan membuat tubuh kita mengalami keracunan, seperti meningkatnya pH di dalam darah, pH menjadi asam, dan juga kalau terlalu banyak maka membuat terjadinya pengentalan darah. Terlalu banyak larut di dalam darah membuat darah itu menjadi mengental juga, dan lama-kelamaan seseorang mengalami keracunan dari senyawa karbon dioksida itu. Yang berikut alat utama dalam sistem ekskresi pada manusia yaitu ginjal. Ginjal sendiri itu terdiri atas 2 buah, ada ginjal kiri dan ginjal kanan. Dan ginjal merupakan komponen utama sistem ekskresi manusia, di mana yang dikeluarkan oleh ginjal adalah sekret atau zat sisa berupa urea yang dikeluarkan bersama dengan urin. Dan urea ini sifatnya racun karena di ginjal ini dia tugasnya untuk menyaring darah, memisahkan antara urea dan juga senyawa-senyawa berbahaya lain yang terkandung di dalam darah, dipisahkan
Kemudian darah yang bersih akan diangkut ke bagian tubuh yang membutuhkan, sementara hasil sisa penyerapan senyawa berbahaya itu akan dikeluarkan dari dalam ginjal menuju ke organ kelamin kita, tepatnya ada ureter, kemudian ke uretra, dan menuju ke saluran kelamin. Kemudian urin itu dikeluarkan dengan semua senyawa yang beracun itu dari dalam tubuh kita. Nah, sekian pengenalan materi sistem ekskresi pada tubuh manusia yang meliputi organ-organ ekskresi dan juga ada beberapa peristiwa pengeluaran seperti defekasi, sekresi dan ekskresi, dan juga zat atau gas buang yang terjadi pada organ-organ ekskresi yang terdapat pada tubuh manusia. Sekian dan terima kasih.